Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Peduli Klaten dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Ansori dan masih bersama Peduli Klaten Channel. Kali ini Peduli Klaten Channel berada di Dukuh Trasan RT 03 RW 10 Desa Trasan, Kecamatan Juwiling. Dan kebetulan secara khusus tepatnya kita juga berada di Sanggar Sekar Penitis. Jadi ini salah satu kekayaan budaya yang ada di Juwiling. Dan bagaimana itu Sekar Penitis, terus kemudian perkembangannya dulu bagaimana kemudian menjadi sebuah sanggar yang saat ini bisa dinikmati dan menjadi salah satu kekayaan baik itu di Trasan sendiri maupun di Kecamatan Juwiling. Baik, untuk itu untuk kita mengulik lebih lanjut, sudah ada beberapa tamu, sebetulnya bukan tamu ya, karena yang tamu saya sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama ada Bapak Herlambang Joko Santoso SE MSI, Sugeng Dalu Bapak. Oke. Beliau adalah pemangku wilayah Pak Camat Juwiling. Juga ada Bapak Riyadi selaku Kepala Desa Trasan, Sugeng Dalu Bapak. Oke. Juga ada Bobo Joko Setyo Budi Wibowo, Sugeng Dalu Bapak. Nggih, menika selaku sesepuh yang disepuhkan di sanggar. Dan satu lagi pelaku sekaligus nanti yang pengelola sanggar, beliau Bapak Insinyur Sriwidodo, Sugeng Dalu Bapak. Nggih, kita mulai. Mungkin saya dari Pak Sriwidodo dulu nggih, karena selaku yang mengelola, artinya tahu seluk-beluknya. Ceritanya pripun Pak sampai kemudian saat ini yang kita lihat, dan ini kan tentu ada proses nggih, tidak serta-merta anak-anak kemudian berkumpul dan seterusnya terus kemudian break tampil. Niki deben nopo sejarahnya pripun? Nggih, terima kasih. Jadi Sanggar Sekar Penitis ini dimulai tahun 2018 ya. Jadi awalnya bahwa anak-anak itu masih nul, namun demikian anak-anak Desa Trasan ya, khususnya di Dukuh Trasan itu seakan-akan dia tuh menuruni darah seni dari para orang tua dulu. Berarti hal kesenian bukan hal baru sebetulnya. Bukan hal baru. Trasan, ya? Iya, bukan hal baru. Iya. Nah, kemudian alhamdulillah dari keluarga saya jadi gini. Kami punya kakak sekarang almarhum, dan ini tadi diperingati 1000 harinya. Beliau adalah Kanjeng Raden Tumenggung Suroso Dipuro. Nah, karena beliau adalah orang budayawan, nah, dalam malam hari ini kita membuktikan bahwa dari semangat beliau ya, ini kita bisa mewujudkan ya. Dan alhamdulillah dulu awalnya Mas Joko ini adalah putra yang pertama dari kakak saya almarhum Kanjeng Raden Tumenggung Suroso Dipuro tadi. Nah, beliau beli wayang dan juga gamelan. Yang gamelannya ditaruh di sini. Kalau wayangnya karena beliau juga selaku anggota sekretaris Pepadi di Kota Solo, lah wayangnya itu dikasihkan di Solo. Nah, kemudian karawitannya ditaruh di sini ya, alhamdulillah kita dengan dukungan Bapak Kepala Desa ya, dan juga kemarin juga setiap ada event
apa namanya kunjungan Ibu Bupati. Nah itu kami diminta oleh Bapak Camat untuk memberikan hiburan rawuhnya Ibu Bupati. Oke, artinya baik dari pihak desa maupun pihak kecamatan sudah ada respon baik nggih. Iya. Niki kalau anggotanya sendiri saking pundi ta, Pak? Anggotanya itu dari anak-anak kampung sini. Oh, kampung sini. Kalau misalnya ada kampung lain yang ngersake pengen gabung, bisa, ya, sangat nanti bisa. langsung ke sini. Dan itu ada satu orang itu yang dari kampung seberang. Oh, ngaten. Dan apa namanya menjadi satu keluarga. Oh, artinya ini meskipun saat ini mungkin kebanyakan masih dari kampung Trasan, tapi membuka peluang dan tidak menutup kemungkinan nanti dari kampung-kampung lain bisa bergabung katanya. Iya, karena itu memang perintah dari Bapak Kepala Desa seperti itu. Oh, jadi nanti apa namanya Sekar Penitis itu adalah nanti selaku penggerak awal daripada seni karawitan di Desa Trasan. Sebelum ke nanti saya tanya lebih lanjut, saya ke Pak Lurah dulu karena Pak Kepala Desa karena tadi sempat disinggung terkait dengan dukungan ataupun nopo nggih ini sebagai salah satu yang ditangkap oleh desa sebagai potensi. Barangkali apa Pak yang selama ini mungkin sudah sebagai wujud dukungan terutama ke Sekar Penitis dulu sebelum kita nanti melebar ke mungkin ada potensi yang lain yang ada di Trasan. Monggo yang selama ini jadi dukungan. Terima kasih, langsung saja, langsung kemauan. Terus dengan keberadaan Sekar Penitis di Dukuh Trasan, Desa Trasan ini, pemerintah Desa Trasan sangat-sangat mendukung dan mengapresiasi baik. Dengan kegiatan ini nantinya kita akan bisa mengangkat potensi yang ada di Desa Trasan. Seperti tadi yang disampaikan oleh penyelenggara yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan di sini, Mas Insinyur Sriwidodo, bahwa kita bersinergis dengan kegiatan ini. Kami yang ada di pemerintahan desa dengan petunjuk Pak Camat ini nanti bisa memberikan alokasi untuk dana dari APBD desa. Mestinya dengan keberadaan Sekar Penitis ini langkah awal ini memang dari skup wilayah RW di Dukuh Trasan ini yang nantinya berkembang untuk sewilayah Desa Trasan dan desa-desa yang lainnya. Manakala mau belajar di Sanggar Sekar Penitis ini tetap kita persilahkan. Kita mengangkat budaya kita, budaya Jawa. Siapa lagi kalau bukan kita yang nguriri untuk budaya ini? Mungkin sebelum lanjut, tadi sempat salah satu di antara yang sudah nampak dukungannya adalah bisa Pak dialokasikan pemihaan dari dana desa. Nah, sekaligus biar nanti teman-teman yang ada di sini juga satu semangat. Yang kedua mungkin biar juga persiapan Pak. Mungkin untuk mengakses dana desa barangkali perlu nopo nih ada weling atau ada syarat-syarat hal yang harus disiapkan barangkali biar suatu saat nanti kalau dari Sekar Penitis atau mungkin dari sanggar yang lain di Trasan untuk mengakses alokasi dana desa. Monggo. Ya, terima kasih. Yang terkait dengan pembiayaan ini kita alokasikan dari pendapatan asli desa lewat APBDes. Jadi kebutuhan apa yang sangat-sangat mendesak dan sangat-sangat penting bagi Sekar Penitis ini, silahkan untuk penyelenggara itu membuat rancangan atau RAP apa yang dibutuhkan, berapa nilainya, nanti kita bahas di desa dan kita berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan dukungan berupa alokasi dana itu untuk peningkatan pengembangan Sekar Penitis yang ada di Desa Trasan ini. Dan untuk sanggar-sanggar yang lain selain di Sekar Penitis, kita juga ada kesenian yang lain untuk di Desa Trasan. Di antaranya apa niku? Satu sanggar pewayangan di Rumah Trasan itu ada sanggar pedalangan. Yang ada di Rumah Trasan saat ini kita sedang ada mendidik 3 dalang ya Mas. Terus di wilayah lain di RW 8 itu kita punya Mas kesenian bambu. Nah itu rondo tetek, bahasanya rondo tetek. Jadi itu berkelompok gitu nggih. Jadi memang diwujudkan dalam satu kelompok seni ngoten nggih. Iya. Ya, terus ada lagi yang lainnya untuk karawitan di RW 4 Mambungan maupun di RW 6 Carata. Ini yang muncul saat ini
ini Sekar Panitis ini lah, mudah-mudahan dengan Sekar Panitis ini booming atau semangat nanti untuk membangkitkan lagi untuk kesenian-kesenian yang lainnya yang ada di Desa Trasan yang saat ini Sekar Panitis sama Pedalangan itu kalau untuk latihannya di Omah Trasan Mas, kebetulan satu wilayah RW sini juga. Sedap. Kalau Omah Trasan itu saya agak tertarik dengan istilah Omah Trasan gitu kan. Walaupun mungkin nanti teman-teman peduli Klaten Channel mungkin suatu saat perlu juga ke sana. Apa yang unik dari Omah Trasan? Saya agak berbelok sedikit, mohon maaf karena agak terganggu dalam arti tertarik ini Pak. Iya. Ada istilah Omah Trasan. Omah Trasan itu suatu wisata religius. Jadi intinya apa yang ditampilkan di situ itu serba unik Mas. Di Omah Trasan itu tempatnya di pinggir sungai dan di pinggir dukuh yang ada di Desa Trasan ini sekaligus di perbatasan wilayah Desa Trasan. Jadi itu berseberangan dengan kali ya. Apa yang ditampilkan di Rumah Trasan itu semuanya serba unik, mulai dari barang-barang tempo dulu, terus sepeda motor dan bangunannya pun serba unik itu di Rumah Trasan. Mungkin sementara itu dulu biar nanti juga pemirsa penasaran apa itu Omah Trasan. Kalau kita oncek di sini nanti enggak. Oke, siap. Ya. Enggak penasaran lagi. Ya. Saya sebelum ke Pak Camat, Pak Camat nanti jadi gong gitu kan. Ke Bopo saya nopo niki manggilnya Pak Joko, Pak Setio, nopo Pak Budi, nopo Pak Joko nggih. Ini tadi kan ada disinggung Pak Sri Dodo nggih bahwa nopo satu terkait dengan Sekar Penitis. Niku maknanya nopo sih Pak? Barangkali ada makna apa, ada harapan atau mungkin ada semacam doa atau apa yang diharapkan, karena selaku pembina pasti tahulah nggih dari nama sendiri sebelum nanti ke teknis. Iya, kalau nama Sekar Penitis nanti biar diulas Pak Sri yang lebih jelas nanti, karena selaku pembina kami datangnya tidak selalu ada, tapi kami sangat responsif untuk kegiatan ini. Selaku pembina yang menjadi pemikiran saya bagaimana kita mewariskan budaya ini kepada generasi. Ini yang cukup penting. Karena keprihatinan saya sejak saya membeli gamelan ini sudah cukup lama, supaya perkembangan karawitan di desa-desa kita itu bisa berkembang dan bisa menjadi ramai. Karena saya berpikir di Desa Trasan ini 1 tahun itu wayangan mungkin 6 kali ya, 7 kali, malah 7 kali. Jadi di tempat lain, ya. Di Desa Trasan ini ada 7 dukuh atau 7 kampung, yeah. Bersih Dusuh, bersih Dukuh, yeah. Itu wayangan 1 tahun 7 kali Bang. 7 kali. Jadi ini yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh desa yang lain. Yeah. Ini terngiang dalam pikiran saya sejak kecil, karena saya kecil kan di sini saya. Jadi saya tahu persis. Oh, yeah. Di Trasan ini wayangan tanggal 15 Ruah. Oh, yeah. Di Mambungan itu pas Sawal, 1 Sawal bakto. Yeah. Di Gondang ini bakto kupat. Terus di Ngelangsan sana 25 Ruah. Okay. Yeah. Di Ngrukuh ini Suro. Suro itu ada 2. Cara sama Ngrukuh. Terus Keradenan di sini ada Ruah juga. 17 kalau tidak salah. 15-nya karena di sini. Jadi setelah di sini. Nah, nanti kapan-kapan ini khusus Pak Camat ini nanti sangat menarik sebetulnya. Seandainya ini dibuat buku Kelurahan Trasan wayangan 7 kali setahun, ini kita bayangkan jadi Trasan sugih dan Mas. Apa? Warganya itu sengkut, gotong royongnya ini sangat kuat. Nah, inilah yang harus diwariskan budaya ini. Dan waktu dulu setiap midodareni mau wayangannya itu biasanya siang malam midodareni sebelum wayangan itu biasanya diadakan kegiatan karawitan itu oleh warga setempat.
Tapi di beberapa desa kemarin itu absen karena tidak ada penerusnya. Nah ini mulai kembali lagi rame. Nah ini perlu kita bina, kita sengkuyung supaya lebih kuat. Saya lebih khusus Pak, karena Pak Joko kan juga selaku sekretaris Pepadi. Mungkin ada secara khusus pesan atau keinginan agar tadi di sini sudah ada kegiatan wayangan yang rutin, terus kemudian ada bahasa saya titisan warisan leluhur yang berupa darah seni lah ya. Dari segi pedalangan mungkin dari Desa Trasan sendiri ingin memunculkan warga lokal barangkali atau pripun Pak? Ya, di Desa Trasan ini sudah ada dalang Pak Bandung ya, Pak Bandung. Kemudian kalau Pak Sayem itu dari Keradenan. Ya. Ini yang sudah mulai muncul berlatih, kadang berlatih di sini, kadang di Omah Wayang. Ini tergantung di Omah Trasan. Omah Trasan. Ya memang untuk mengembangkan pewayangan ini, seni pewayangan itu cukup mahal. Karena peralatannya kecuali gamelan harus ada seperangkat wayang. Di sini ada tapi bukan kulit tapi kerdus. Nah ini paling tidak enggak apa-apa, paling enggak untuk pewarisan dari seni pewayangan itu sudah mulai akan muncul ya. Nah ini yang perlu kita kembangkan. Nah agar ini nanti bisa berkembang, mungkin dari sisi yang lain untuk melengkapi Desa Trasan ini bisa berguru ke Desa Butuh Sidowarno, ini ya daerah Klaten ini juga, ning mepet Sukarjo. Di sana itu penatah wayang banyak. Lah ini barangkali ini nanti dilengkapi dengan pemuda-pemuda kita yang mau belajar natah wayang, nungging wayang, karena sekarang ini sudah mulai langka. Ya, di Butuh sana itu penatah wayang itu tinggal beberapa orang, karena mereka sudah mulai kerja ke pabrik. Pangapunten kalau yang maka saya punya pemikiran masuk Klaten atau Sukoharjo itu Pak? Butuh masuk Klaten. Masuk Klaten. Jadi perbatasan. Jadi saya punya pemikiran seandainya kita Dukuh Trasan itu mau mengembangkan itu, alangkah indahnya juga, alangkah baiknya. Jadi untuk pembinaan warga ini kecuali untuk kerawitannya, seni pewangannya, juga keterampilan tatah sungging. Ini jadi pemikiran kami, mudah-mudahan di sini akan bisa berkembang itu. Dan selaku pendorong untuk pengembangan seni budaya ya, ini seperti ini sudah sangat mahal harganya, anak-anak yang sudah mau seperti ini. Ini aset yang sangat mahal. Nah perlu dijaga dan dikembangkan. Siapa lagi kalau bukan kita-kita yang untuk menjaga ini. Jadi saya salut pada anak-anak sekarang yang milenial ini masih mau berlatih gamelan, yang nguri gamelan. Belajar. Dan gamelan ini kalau kita mau berlatih dengan serius, ini ternyata bisa membuat rasa kita menjadi tertata. Ya. Karena apa? Filosofi gamelan meskipun beda-beda, cara nabuhnya beda-beda, tapi dirungoknya penak. Dan itu barang keras semuanya. Nggak ada yang yang empuk, semuanya itu serba dipukul. Mungkin sebelum ngoncai lebih lanjut terkait gamelan. Nanti setelah ini saya pengen ke Pak Camat, tapi sebelumnya tadi ada satu pertanyaan yang masih ganjel sedap niki wonten latusan. Mungkin enten rencangnya mboten. Enten rencangnya napa mboten? Matur suwun, Mbak. Monggo lho, Pak. Malah dadi sing
omah to, Bro. Nggih. Nggih. Pak Sri nyuwun ngapunten, biar nanti Pak Camat dan Bapak yang lain sambil menikmati. Tadi masih ada satu pertanyaan, Sekar Panitis niku maknane nopo, lajeng nopo nggih harapannya nopo Pak dari penamaan Sanggar Sekar Panitis itu sendiri? Nggih. Nggih, matur nuwun untuk masalah nama Sekar Penitis. Ini memang kita semuanya sepakat untuk menamakan sanggar anak-anak kerawitan anak ini adalah Sekar Penitis. Sekar Penitis itu sebuah singkatan. Itu adalah seni karawitan penerus nitilaras. Karena dulu di orang-orang kami yang sepuh-sepuh itu sudah ada semacam sanggar karawitan itu, tapi namanya nitilaras. Oh, ngoten nggih. Nitilaras. Nah, seperti tadi disampaikan oleh beliau-beliau ya, bahwa kita itu perlu ngururi dan menguatkan budaya karawitan itu, lah sehingga kita secara marem ya, secara marem itu menggunakan nama itu ya selain estafet daripada nitilaras tadi. Oh, Pak. Ya. Seni karawitan penerus nitilaras. Karena selain singkatan mungkin sebetulnya ada makna tersendiri ya, dari kalau nanti dimaknai barangkali Sekar itu apa, Penitis itu apa gitu kan. Nggih. Cukup jelas terkait apa tadi yang sempat pending terkait pertanyaan makna dan harapan. Saya ke Pak Camat. Niki kan tinggal merangke Pak nggih. Artinya saya baru tahu kali ini juga dalam satu desa ada 7 kali wayangan dalam setahun gitu kan. Nah kalau bicara wayang, Klaten itu kan gudangnya Pak. Barangkali nanti di bawah binaan Pak Herlambang bisa suatu saat, nggak tahu nanti, saya yakin Pak Herlambang dengan inovasi nopo nggih, mungkin kekuatan komunikasinya dengan pihak pemerintah kabupaten, monggo Pak, nanti biar ada kebanggaan tersendiri. Bisa jadi nanti sini ada parade wayang misalnya, punya alasan kuat lah. Pripun iki merangkainya pripun Pak terkait dengan beberapa potensi yang ada di Terasan dulu Pak? Jadi gini Mas Ansori, saya bicaranya suku kecamatan dulu nanti. Bahwa di Kecamatan Juwiring memang 2 tahun terakhir setelah saya masuk di Juwiring ini kita kembangkan potensi seni budaya, karena kita tahu bahwa budaya merupakan satu hasil kreasi umat manusia yang babar keindahan. Ini sesuai tadi ngendikannya Pak Joko, itu bisa menjadi satu filosofi pengerem lah untuk untuk rasa. Di Juwiring ada 19 desa, tapi untuk sentra-sentra pengembangan budaya memang belum semua desa. Untuk sektor timur kita ada di Desa Gondang Sari, di sana ada sanggar yang namanya Sanggar Ngesti Rasa Sejati, yang kegiatannya difokuskan pedalangan, kerawitan dan juga jadilan, termasuk campur sari yang sudah setiap minggu latihan. Kemudian di sebelah utara itu di Desa Kundungan itu memang ada embrionya, dulu ada sanggar wayang orang, sekarang diteruskan oleh Kepala Desa Kundungan dengan fokusnya ketoprak dan juga wayang orang. Dan alhamdulillah nanti 2-3 tahun lagi akan mempunyai satu gedung untuk kesenian yang skalanya bisa untuk tingkat regional karena cukup besar. Ini sesuatu yang menarik. Ya, kemudian di Desa Bolo Pleret ini ada Padepokan Bagong yang itu notabene tempat kelahiran keluarga Pak Anom Suroto, yaitu memang dalang-dalang kondang yang ada di Nusantara ini kebetulan kelahirannya itu dari Juwiring.
Ya kalau enggak yang kaitannya saudara atau buyut atau mesti ada dari Trahjuring itu ada. Memang ceritanya seperti itu. Kemudian di sektor barat ini kita fokuskan di 2 titik, yaitu di Omah Trasan, karena itu Omah Trasan milik swasta, ada warga masyarakat yang punya satu kepedulian bikin destinasi wisata dengan tradingnya Omah Trasan. Kalau di YouTube sudah sangat terkenal, ada grup-grup yang setiap saat bisa datang ke sana untuk bermalam dan juga menikmati suasana pedesaan dan juga makanan ala pedesaan. Itu justru dimaui oleh turis-turis yang selama ini punya concern terhadap wisata. Kemudian di satu sisi di Trasan ini ada embrio yang namanya tadi Sanggar Sekar Penitis. Memang kita dorong melalui berbagai kebijakan yang ada ini supaya apa? Supaya pertama generasi muda yang apakah kita tidak malu wong luar negeri saja, kata New Zealand, Singapura, Amerika, Inggris itu sudah menetapkan kurikulum kerawitan ini menjadi kurikulum wajib. Nah, ini juga sentilan untuk seluruh warga Indonesia. Ya, seluruh bahwa gamelan kerawitan itu sudah mendunia sebenarnya. Alangkah naifnya kalau kita tidak mencoba mengenalkan mulai sejak anak-anak belajar kerawitan, nanti apa kita hanya sebagai penonton, justru orang luar yang melaksanakan satu kegiatan kerawitan kan tidak baik lah, tidak elok lah, karena untuk edu kalau jadi penonton di negeri sendiri ini kan sangat. Ini sejalan dengan pembina Pak Joko, Mas Ragil, kami punya harapan bahwa ke depan mari Sekar Penitis yang berupa sanggar ini menjadi satu embrio untuk mengembangkan budaya. Tidak hanya kerawitan, tapi ada petah sungging, alhamdulillah. Nanti kita akan belajar, kita datangkan guru. Kemudian seni tradisi wayangan, syukur bagi kalau di Trasan ini memang ada upacara adat, ada yang suran, ada yang pas sawalan, ada yang habis panen, itu biasanya di 7 tempat. Biasanya ini secara rutin harus dilakukan karena ini merupakan satu adat yang tidak bisa ditinggal. Kebetulan aja ini ada COVID, memang kegiatan adatnya tetap, katakanlah doanya tetap, tapi untuk kegiatan yang sifatnya untuk mengumpulkan perayaannya yang kita tangguhkan. Sampai di situ dulu, Pak. Jadi monggo Mas Hansel. Tadi sudah ada banyak informasi yang kita gali. Nanti kita akan kembali lagi menggali baik itu tentang Sekar Penitis itu sendiri, terus kemudian nanti terkait program apa yang dicanangkan, karena sekali lagi ada 2 yang langsung menarik perhatian saya, dan ini mungkin sekali lagi belum banyak orang Klaten tahu ya, bahwa di Trasan ada 7 kali wayangan, terus ada titisan dalang, ada juga tadi beberapa potensi yang disampaikan Pak Camat. Tapi kita break sejenak sambil kita nanti akan kembali menikmati satu rangkaian satu rangkaian gending, satu rangkaian gending dari anak-anak Sanggar Sekar Penitis, yaitu Trasan Kumandang. Untuk itu kepada sedulur-sedulur dari anak-anak dari Sekar Penitis, waktu dan tempat kami persilahkan, monggo kita lihat. Desa Trasan.
Thank you.
masih di Peduli Klaten channel, monggo Bapak. Jadi tadi sudah kita lihat bersama salah satu apa ya kebolehan dari anak-anak Sanggar Sekar Penitis, sebuah lantunan gending Trasan Kumandang. Niki sing anu sinten Pak? Yang ngangkit sinten? Yang nulis liriknya? Oh Pak Pelatih sinten Pak Pelatih? Pak Tris ya. Jadi ini memang karya dari Sekar Penitis sendiri ya, sebagai salah satu kecintaan terhadap wilayahnya. Baik, kita kembali ke tamu kita yang ada di malam ini yang sudah rawuh. Ada masih dengan Pak Erlambang, Pak Lurah, Pak ada Pak Lurah, juga Pak Sriwidodo, juga Pak Joko selaku pembina Sekar Penitis. Pangapunten Pak, tanpa napa mengurangi rasa hormat. Tadi ada yang kepotong. Saya ke Pak Camat dulu. Jadi tadi kan Pak Camat di terakhir sebelum rehat kan atur pangandikan bahwa banyak sebetulnya bahkan dalang-dalang kondang kelas nasional bahkan internasional itu kan bisa saya katakan punya darah atau punya pertalian terah dengan Juwiring. Nah, ada harapan barangkali Pak terkait dengan potensi luar biasa yang ada di Juwiring dan mungkin ya ke pemerintah daerah atau mungkin ke pemerintah yang secara nasional ke RI gitu. Masih Mas, sorry. Jadi kalau melihat jarahnya memang terah dalang itu mesti ada kaitannya dengan Juwiring. Dengan begitu kita sebagai pemangku wilayah ini punya satu kewajiban mendorong sehingga bagaimana kita ngirapke, ngurupke budaya ini tetap terpatri di sanubari generasi penerus. Itu tidak bisa secara instan. Bakat sudah ada, tapi harus dipupuk dengan pelatihan model-model semacam ini. Itu kan butuh rutinitas, butuh kontinuitas dan juga butuh satu policy yang mapan, yang stabil dalam rangka pembinaan seni budaya itu sendiri. Pemerintah pusat sebenarnya melalui Kementerian Sosial itu juga punya satu potensi yang namanya program keserasian budaya. Kami kemarin mengakses baru dapat 2 desa yang mudah-mudahan di 2021 sana kita bisa mengakses lagi. Apalagi di pemerintahan provinsi, Bapak Gubernur kita, Pak Ganjar juga luar biasa konsepnya untuk pengembangan seni budaya ini. Mudah-mudahan dia juga berkenan untuk melirik potensi yang ada di Juwiring ini. Atau nanti sebaliknya, nanti kita yang menyodorkan potensi kita ke beliau kan? Iya, kan? otomatis dengan mulai Klaten Channel ini mudah-mudahan dia juga bisa memperhatikan lah. Nanti kita tag juga Twitter. Kemudian apalagi di pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dewan Kesenian, Ibu Haja Sri Mulyani memang luar biasa pemihakannya pada bidang kesenian. Hampir-hampir menjadi satu kebanggaan bagi masyarakat seni yang Klaten ini lewat Dewan Kesenian mendapatkan porsi pemihaan yang sangat besar untuk pengembangan seni budaya ini. Sehingga kami punya rasa optimis bahwa kedepannya untuk generasi muda, apalagi dalam rangka untuk melestarikan budaya ini, diberke, mengembangkan, ngurupke, ngirapke budaya ini menjadi satu ikon kita dalam rangka mengembangkan potensi yang ada di wilayah. Itu Mas Ansori. Mungkin satu lagi ngarepke Pak, artinya ngarepke itu ya ngarep-arep dari generasi, termasuk ngarep-arep ada tanggapan. Menyambung Pak Lurah, jadi biar satu alur. Kalau harapan dari selaku pemangku wilayah Trasan sendiri, nopo monggo. Ya mungkin sedikit banyak sama dengan apa yang disampaikan Pak Camat terkait dengan
kondisi saat ini kita ada Sekar Panitis, utamanya anak-anak semangat, ada pelatih, ada pelindung dan sebagainya. Ini mestinya ada dukungan dari pemerintah, baik daerah maupun pusat. Kalau tanpa ada dukungan dari pemerintah ini ya nol. Jadi kami atas nama Kepala Desa Terasan berharap pemerintah daerah maupun pusat dan provinsi itu ada kepemihakan dengan adanya potensi yang ada di Desa Terasan ini merupakan potensi nasional juga, kabupaten, provinsi nasional. Ini kita harapan kita seperti itu, Mas. Perdalangan. Ya, itu aja, Mas. Saya ke Pak Joko. Jadi ada apa nggih? Mungkin salah satu hal yang tadi kalau saya mau mengatakan kendala kok kayaknya ada nada negatif. Tapi ada hal yang mungkin harus perlu kita carikan solusi bersama. Sekarang kan regenerasi itu kan melihat zaman juga Pak, itu kan walaupun ada keinginan dari yang sepuh ke muda itu besar, tapi kadang-kadang sambutan dari generasi muda itu tidak serta-merta langsung iya, langsung oke, langsung ayo gitu kan. Lah di beberapa daerah nggak tahu, kalau di Terasan moga-moga tidak. Ada beberapa hal yang menjadi kendala. Kalau karawitan gini di sekolah sudah banyak Pak, artinya tidak terlalu sulit. Tapi ada beberapa seni khusus yang masih ada kaitannya dengan Terasan misalnya. Bicara dalang, bicara sinden, itu kan sudah mulai langka Pak nggih, karena ada teknik-teknik khusus gitu kan. Lah barangkali selaku yang selama ini sudah ikut membina Sekar Penitis sendiri, ada trik-trik khusus barangkali Pak, atau mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan? Iya, menjadi angan saya, kita akan mencoba melirik ke ISI, Institut Seni Indonesia Surakarta, dengan Tridharma Perguruan Tinggi di sana. Kita akan mencoba mohon bantuan pelatihan, karena di sana ada program kepelatihan bagi mahasiswa. Jadi semester tertentu ini mahasiswa diberikan kesempatan untuk datang ke sanggar-sanggar untuk memberikan pelatihan. Nah, untuk ini nanti difokuskan kalau kerawitan sudah mulai jalan, tapi vokal itu ada gerong, ada sinden. Ini memang sudah mulai sulit. Anak-anak jarang yang mau berlatih nembang karena angel. Tapi sebetulnya kalau anak-anak itu mau bisa nembang bagus, ini menjanjikan. Soimah justru potensi mahal gitu. Contoh Soimah yang itu berangkat dari kesenian daerah, dia penari, bisa nyinden, dan ternyata potensi itu cukup menjanjikan. Artinya kalau anak-anak mau berkembang, tidak hanya nabuh tapi vokal, teknik vokal ini diasah, ini bisa berkembang dengan baik. Ini satu. Ini memang perlu guru khusus, karena kalau teknik ini mungkin dari kita sangat terbatas. Ini kita perlu akademisi. Jadi ini salah satu kami coba ingin bekerja sama dengan ISI lewat Tridharma Perguruan Tinggi yang ada di sana, biar bisa memberikan mahasiswa untuk melatih di sanggar. Karena yang saya tahu kemarin memang mereka diterjunkan ke beberapa sekolah. Nah ini kalau sanggar meminta, mungkin ada dimungkinkan untuk ini. Jadi itu. Jadi ada mutualisme juga. Iya, harapan kami juga. Dan anak-anak saya yakin kalau sudah mulai senang berkesenian di sini, pas nanti ke depannya dia juga akan kita kembangkan terus. Karena biasanya kalau sudah mulai senang ini agak besar sedikit wis lega. Nah ini loh, ini yang tantangannya nanti kalau anak-anak sudah mulai rodok gede sidik, itu ada seni yang lain, mereka tinggalkan ganti yang lain. Nah ini yang perlu nanti harus menjadi catatan penguatan supaya ini tidak ditinggalkan.
Karena kerawitan ini bisanya jalan ya kalau mereka tergabung dalam satu kelompok. Tidak bisa dewi-dewi. Orang mungkin nggawa bonang ning pasar itu tidak mungkin gitu loh. Jadi memang harus kelompok. Dan kelompok kalau bagus menjanjikan juga. Kalau kelompok ini bagus, eksis, menjanjikan. Apalagi ini yang nanti perlu makin ke depan sepertinya ya kita tidak berharap sih, tapi sepertinya makin langka gitu Pak. Iya. Terakhir saya ke Pak Sri Dodo selaku pengelola Pak. Mungkin ada inovasi yang ingin disiapkan, apalagi tadi menangkap apa yang disampaikan Pak Joko maupun Pak Kepala Desa, Pak Camat. Kira-kira apa nanti harapan Sanggar ke depan atau pengembangannya mau dibawa kemana? Monggo. Terima kasih. Untuk harapan Sanggar ke depannya ini memang ini Pak. Untuk sementara ini sebelum nanti kita menunggu dari apa tadi yang disampaikan oleh Mas Joko tadi itu masih banyak anak-anak itu yang ini ingin bergabung ya. Jadi anak-anak ini ya anak-anak ini ada adiknya itu masih itu. Jadi kalau malam ya jadi kalau yang sekarang ini itu latihannya itu malam minggu. Nah kemudian adik-adiknya ini itu latihannya itu minggu siang. Ya minggu siang dan itu luar biasa ya. Jadi saya heran sekali ya melihat anak-anak di kampung sini. Awalnya tuh pas sekali anak-anak mencoba latihan sekali itu saya tuh pusing mendengarkan tuh pang, tapi hebatnya itu yang pertemuan kedua itu sudah mulai mapan dan sudah bisa satu gending. Nah itu luar biasa, padahal itu masih anak kecil-kecil usianya masih ya kelas 3 SD ya usia saya SD 4 SD kan itu dan sebagainya ya. Itu rencana ke depan Pak, mungkin selain dalang karawitan ada ingin nanti suatu saat tari atau ada rencana ke sana mungkin? Kalau rencananya itu selain tadi kita akan ini menangkap tadi yang disampaikan Mas Joko tadi ada untuk vokalnya tapi di sini juga kita ini akan mengembangkan karena sudah ada karawitannya. Nah, kalau nanti latihan wayang kan tinggal ini latihan pedalangan tinggal yoso wayang. Kalau sementara kita menggunakan wayang pakai wayang kerdus. Ya, seperti yang kita tempelkan ini. Secara pengenalan ya, sudah tapi bagus pengenalan ya. sudah. Nah, kemudian ini ke depan insya Allah ya nanti itu kita mohon pemihakan dari itu Bapak Kepala Desa sama Bapak Camat untuk bisa nanti terrealisasi kepinginan kita semuanya warga dusun Terasan khususnya dan desa Terasan pada umumnya pengennya itu kita nanti di sini juga berkembang menjadi di samping sanggar apa namanya karawitan juga sanggar pedalangan. Jadi kita sudah nangkap. Jadi nanti ada beberapa catatan yang saya urut tadi. Yang pertama memang satu adanya sinergi antara pemerintah dengan pengelola terutama masyarakat itu harus ada karena kalau pemerintah berkeinginan dianggarkan tapi kalau sanggarnya nggak hidup itu juga nanti bingung sementara kalau semangat masyarakat mendirikan sanggar kemudian komunikasi dengan pemerintah masih kurang nanti juga pelaksanaan sanggar juga terganggu. Ini ya Mas, sebetulnya Pak Camat itu suaranya hebat. Nanti bisa ditampilkan untuk bisa nyekar. Jadi sekalian ini tadi kan disampaikan bahwa Juwiring itu salah satu wilayah gudangnya budaya. Kalau pemangku wilayahnya diragukan kepiawian dalam kebudayaan didadak mawon. Napa Pak Camat siapa Pak Camat lagi kok isin karo ya klungsu nderek udu wonten Sekar Penitis. Yang bocah ketane Mas pelatih apa iki sing dalem.
Nggih, matur nuwun. Wah iki kita suwun Pak Camat nyekar. Saya malah berharap sekalian nanti dilanjutkan sama gendingnya, dadaan ngeten. Napa kira-kira saged diugahke napa niku? ya semuanya kan kita berupaya berikhtiar, tapi semuanya adalah di tangan Allah SWT. Nanti kita ada pepeling di dalam pepeling. Ini anggitanipun juga Maestro Dalang Ki Haji Anom Suroto. Nggih. Baik pemirsa, sebelum kita nanti saksikan bersama, sekaligus kita dengarkan suara merdu dari Pak Camat Juring, Pak Herlambang, sekaligus jadi penutup acara kita. Tadi munggah ke nopo pepiling ya. Kita cukupkan dulu untuk pertemuan jagongan malam hari ini dengan Sanggar Sekar Penitis yang ada di Trasan, Kelurahan Trasan, Kecamatan Juring. Dari saya mewakili juga seluruh sedulur-sedulur Sanggar Sekar Penitis, terutama Pak Camat, Pak Kepala Desa, Bapak Joko, Pak Insinyur Sirudodo. Kalau ada hal yang kurang kami mohon maaf, dan semua kru dari Peduli Klaten mohon undur diri. Untuk itu kami tutup dulu, lanjut nanti sekar dari Dandang Kula Pak nggih. Dandang Kula dari Pak Herlambang. Untuk itu akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta ingkang anggap kula eling lan waspada kasalira rahmat pangeran ide ape lahir batin tubuh anu raga rese ati mangesti karaharjan becik kanthi nuke amonani nepsu ira nulodo lampahing gesang para wali Gusti maringi